Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pagi ini tentang taubat, ya, tentang memperbaiki diri atau membenahi diri. Jadi tidak ada seorang pun yang sempurna dalam menjalani kehidupan ini. Ada saatnya orang itu melakukan satu kesalahan. Ya, gitulah eh, kondisi manusia. Jadi manusia itu diciptakan tidak ada yang sempurna. Ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan dan melakukan kezaliman atau kehilafan. Maka sebaik-baik orang yang melakukan satu kesalahan adalah kemudian mau membenahi diri, memperbaiki diri. Kemudian juga orang yang tidak mencapai keberhasilan maka tidak kemudian berhenti dalam kegagalan tapi berusaha untuk mendapatkan keberhasilan berikutnya. Nah, taubat ini adalah merupakan kesadaran kita bahwa kita manusia memiliki segala kelemahan. Yang penting kita mau bisa atau mau memperbaiki diri. Seperti contohnya, eh, kalaulah kesalahan itu seperti halnya najis, setiap orang tentu setiap hari dan secara rutin akan dalam kondisi bernajis ya ketika melakukan buang hajat, nah itu kan menyebabkan bernajis. Tidak mungkin orang menghindar dari itu, tapi yang penting adalah ketika dalam kondisi bernajis itu kemudian dia mau bersuci atau melakukan toharoh. Nah, taubat itu sendiri adalah eh, sebuah media atau sebuah cara untuk melakukan evaluasi diri bagi setiap diri kita. Sehingga siapa yang banyak melakukan istighfar dan banyak bertaubat, artinya dia sering untuk melakukan muhasabah atau melakukan evaluasi diri. Walaupun ini perlu kita sadari, jangan sampai ini menjadikan diri kita eh, kehabisan harapan. Kita mesti paham bahwa orang yang bersalah itu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi kenapa kita perlu beristighfar berulang kali, dan kita juga menyadari bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sekaligus juga menumbuhkan dalam diri kita itu harapan dan keyakinan bahwa eh, kita masih mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian taubat ini oleh para ulama dirumuskan memiliki 3 syarat. Ya. Memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah eh, berhenti dari melakukan satu kesalahan atau kemaksiatan. Yang kedua ada penyesalan dalam dirinya kalau melakukan perbuatan itu. Dan yang ketiga adalah ada azam atau ada tekad untuk meninggalkannya. Nah, 3 syarat ini memang tidak bisa ditawar. Kalau bilang salah satunya saja, kemudian taubat itu tidak sah. Contoh misalnya, sudah berhenti dari melakukan satu kemaksiatan. Eh, kemudian eh, sudah punya rencana untuk berhenti itu selamanya, tetapi tidak menyesali apa yang dilakukan. Nah, artinya kan dia tidak menganggap itu sebagai satu kesalahan atau satu kemaksiatan. Ada juga yang kemudian misalnya eh, hilang salah satu itu misalnya eh, tidak tidak ada tekad untuk menghentikan selamanya. Nah, artinya oh saya akan berhenti dari satu maksiat tapi setahun ini nanti tahun depan mulai lagi. Nah, itu kan jadi syarat taubatnya hilang satu. Nah, ini tidak sah. Ya. Di sini kita melihat betapa cermatnya eh, para ulama dalam menyusun syarat ini. Nah, kalau tobat itu berkaitan dengan urusan manusia, maka ada hal-hal yang perlu
kembalikan, ada yang hal yang perlu diminta halalnya, eh, itu baik menyangkut masalah hubungan nama baik, maupun juga kaitannya dengan harta. Misalnya ketika orang itu mencemarkan nama baik orang lain, maka cara bertaubatnya adalah dengan memperbaiki atau rehabilitasi nama orang lain itu. Nah, ini kita sadari betapa sulitnya hal ini. Sehingga kita perlu berhati-hati kalau sudah menyangkut harga diri dan nama baik orang lain. Demikian juga ketika melakukan ghibah. Kalau tadi mencemarkan nama baik sering juga disebut dengan qadzaf, yaitu orang yang baik di, disebut atau diberikan satu opini yang buruk. Nah, itu namanya qadzaf. Nah, ada yang disebut dengan ghibah. Sedangkan kalau ghibah ini orang yang melakukan satu keburukan dibicarakan tentang keburukannya tanpa sepengetahuannya. Nah, tanpa sepengetahuannya karena ghibah kan ada urutannya dari ghaibah artinya lawan dari hadir. Nah, sehingga ini persoalan yang ghibah ini agak pelik karena ketika mau disampaikan meminta maaf, belum tentu ini akan bisa memperbaiki hubungan, malah justru akan bisa memperburuk. Sehingga hal ini eh, sebagian ulama memberikan saran ya tidak harus disampaikan tentang ghibah itu terus menyampaikan saya kemarin ngerasani membicarakan keburukan Anda. Nah, itu disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Ini bisa jadi yang sebelumnya hubungannya baik-baik saja karena tidak tahu dighibahi, malah seluruh hubungan itu menjadi buruk. Nah, cukuplah dengan beristighfar dan kemudian berusaha untuk menyambung hubungan eh, silaturahim dengan baik. Nah, itu cukup untuk mentaubati ghibah itu. Tidak perlu menceritakan bahwa kemarin sempat membicarakan tentang keburukannya. Nah, apalagi kalau itu teman dekat. Nah, betapa teman dekat itu akan merasa dikhianati, mungkin malah jadi retak hubungannya. Nah, kalau itu berkaitan dengan harta, sudah barang tentu ini diselesaikan dengan melakukan perhitungan-perhitungan dan sebagainya. Nah, kebiasaan Rasulullah SAW itu beristighfar dalam sehari berulang kali. Dalam pernyataannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dia menyatakan wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Jadi kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini, kita berusaha untuk melazimkan, membiasakan istighfar. Astagfirullahaladzim. Atau dengan bacaan-bacaan yang lebih panjang. Nah, kalau misalnya kita biasakan saja setiap selesai sholat, ya, setiap selesai sholat kita baca astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini diulang 3 kali atau 5 kali atau 10 kali, maka dalam sehari kita sudah punya evaluasi dengan istighfar itu sehari, maka 3 kali 5 itu sudah 15 kali. Nah, rutinitas semacam ini penting bagi kita karena betapapun kita itu sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, ya, tapi ada kalanya ada saja hal-hal yang terlewat dalam diri kita. Nah, inilah yang menjadi evaluasi kita semuanya dan sebaik-baik orang yang bisa menyadari akan segala kelemahan dirinya dan selalu berusaha untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.